sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua, tentunya di channel yang sama, Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, bincang-bincang kita seputaran istilah yang akhir-akhir ini banyak dijumpai atau dialami oleh wanita mulai dari usia pertama kali haid, menarche, sampai dengan usia reproduksi, bahkan sampai menjelang menopause, seringkali mengalami apa yang disebut dengan PUA, PUA. Nah, para sahabat sehat, PUA di sini bukan berarti nama saya, tapi supaya lebih mudah diingat, saya sering mengatakan kepada pasien saya, Ibu, kalau ingat nama saya, itu yang Ibu alami, yaitu perdarahan uterus abnormal. Singkatannya kan perdarahan uterus abnormal, PUA, PUA ya. Jadi mudah mengingatnya ya, ingat nama saya, ingat apa yang dialami oleh pasien saya tersebut. Nah, para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini kita mau bincang-bincang, apa sih itu PUA? Seberapa banyak sih kasusnya? Atau apa dampaknya kalau kita mengalami PUA itu? Nah, para sahabat sehat, sebelum kita mempelajari yang abnormal ya, kan tadi dikatakan perdarahan uterus abnormal. Kita mau tahu dulu haid yang normal itu kayak apa? Nah, setiap kita wanita, haid yang normal bila siklusnya paling ideal kan 28 hari. Tapi saya katakan plus minus 1 minggu itu masih normal. Jadi mulai dari 21 hari sampai dengan 35 hari. Itu masih normal. Bahkan WHO mengatakan mulai dari 21 sampai dengan 38 hari itu pun masih normal ya. Itu kalau mengenai siklusnya. Kemudian haid yang normal itu berapa lama sih? Nah, itu dikatakan antara 2 sampai 7 hari. Jadi kalau kurang dari 8 hari, katakanlah 2 hari pertama masih flek-flek, kemudian keluar banyak 3 hari, berarti udah 5 hari kan, kemudian flek-flek lagi selama 3 hari itu masih normal. Jadi tidak lebih dari 8 hari. Itu dari segi lamanya. Kemudian jumlahnya. Nah, normal itu dikatakan setiap siklus itu hanya antara 30 sampai 40 cc. Jadi kalau dalam satu hari aja ganti pampers atau softtek yang besar itu sampai 10 kali, kalau kita takar itu mungkin lebih dari 80 cc, nah ini nggak normal ya. Jelas ya para sahabat sehat ya. Kita tahu yang normal dulu, yaitu siklus kita 28 hari plus minus 1 minggu, lamanya nggak boleh lebih dari 8 hari, dan jumlah darah haidnya hanya kisaran 30 sampai 40 cc. Nah, kalau sudah tahu yang normal, kita jadi berpikir, berarti di luar itu nggak normal kan? Nah, siapa saja yang bisa mengalami nggak normal ini? Pada saat awal remaja mengalami menarche, haid yang pertama, 75%-nya, wow banyak sekali dokter, 75% kan berarti ibaratnya kalau pasien itu 10, atau jumlah wanitanya 10, berarti 7 diantaranya mengalami perdarahan uterus abnormal ini. Memang benar bahwa perdarahan uterus abnormal ini kalau secara statistik atau secara insiden atau angka kejadiannya itu diderita wanita 10-30% itu secara umum. Tapi pada saat remaja itu 70 bahkan 75% mengalami PUA itu tadi. Nah, kalau sudah tahu angkanya banyak segini, tentu kita jadi mikir, apa dicuekin aja dokter? Toh banyak kok yang alami seperti ini. Nah, ini macam-macam ya. Bisa dibagi yang akut, maksudnya mendadak begitu, atau yang kronis. Hari ini tadi saya dapat pasien mengalami gangguan haid atau perdarahan uterus yang abnormal ini ternyata sudah lebih dari 6 bulan. Dia datang ke saya itu putih, tapi beda ya putihnya, mohon maaf, bukan kulitnya putih, pucat. Saya udah katakan, Ibu pernah periksa HB? Nggak pernah dokter. Ibu keluhannya apa? Saya sering pusing. Dan akhir-akhir ini saya kok agak mual. Nah, langsung saya suruh periksa laboratorium.
Tahu HB-nya berapa? Kadar hemoglobin, sel darah merahnya. Ternyata HB-nya hanya 5,1. Nah, padahal kan yang normal harus lebih dari 10. Kita wanita ini betul-betul kuat ya. Bayangin, HB 5. Ibu ini datang ke saya pakai motor sendiri. Untung nggak sampai pingsan di jalan kan. Belum lagi sehari-hari menjalankan kewajiban tugas sebagai seorang ibu rumah tangga juga masih oke. Tapi mohon maaf, karena diforsir selama berbulan-bulan atau bahkan mungkin lebih dari setahun, lama-lama jantungnya jadi bengkak. Apa hubungannya dokter antara HB rendah, anemia dengan jantung bengkak? Sangat erat hubungannya. Karena jantung kita ini kan tugasnya memompa darah. Kalau bahan dasarnya nggak ada, dipaksa, diperes untuk mencukupi kebutuhan sirkulasi atau peredaran darah di seluruh tubuh kita, otomatis apa? Ototnya maksa. Lama-lama karena dipompa seperti ini, lama-lama jadi bengkak. Umurnya masih muda, masih kisaran 40-an, jantungnya bengkak, kan menyedihkan. Mungkin nggak bisa lagi naik tangga, menggeh-menggeh, apa istilahnya orang Jawa bilang menggeh-menggeh itu apa? Terengah-engah ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat jangan dianggap nggak apa-apa kok, saya nggak ada apa-apa, keluhan saya paling cuma pusing-pusing aja. Nah, pusing itu merupakan manifestasi atau gejala di mana memang sudah nggak mampu lagi mencukupi peredaran darah yang dipompa jantung secara alami tadi, tapi udah diforsir seperti itu. Akut itu kalau mendadak, kronis itu kalau sudah bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan, dan juga ada yang namanya intermediate, tengah-tengah. Ya, dibilang lama banget enggak lah, sebulanan seperti itu, atau mungkin 2 bulanan. Tapi yang jelas para sahabat sehat, kalau tadi kita sudah tahu tentang haid yang normal seperti itu, berarti kalau di luar itu termasuk kategori PUA, perdarahan utus abnormal. Nah, kalau sudah tahu ini termasuk di dalam PUA, tidak normal tadi, dan kita sudah tahu bahwa diri kita mengalami itu, kita tentunya akan bertanya, apa sih dokter penyebabnya? Secara garis besar penyebabnya itu 2 macam saja. Ya. Yang pertama adalah fungsi apa? Yang pertama, kalau penyebab dari PUA ini adalah kelainan mungkin anatomi atau struktur. Jadi memang ada sesuatu, maksud saya nanti kita lebih di istilahnya orang Jawa mengatakan di petan itu apa? Ditelisik lagi. Ya, jadi kalau ada kelainan anatominya, kita harus ingat singkatannya itu PALM. PALM, palem. Ya. Kemudian yang berikutnya koin. Nah, palem koin. Nah, ini jadi biar tahu kira-kira ini loh penyebabnya. Kalau memang ada kelainan seperti ini, dicari singkatan-singkatan itu ya. Jadi kita pernah dengar ya istilah miom gitu. Ya, jadi seperti pasien saya yang siang tadi masuk dengan miom perdarahan juga dia. Karena memang ada kelainan anatomisnya ya, miom, M-nya itu ya. A-nya apa? Adenomyosis. Nah, adenomyosis itu mirip-mirip miom. Orang selalu menanyakan, dokter saya ini miom. Nah, kalau miom itu ibaratnya apa? Kalau kayak alpukat dibelah gitu, ada dagingnya kan ada bijinya nih. Bijinya bisa diambil dibelah, diambil bijinya kan bisa tuh, diambil utuh itu miom. Tapi kalau adenomyosis itu kayak tersebar begitu, semua di dalam ototnya rahim. Jadi nggak bisa diambil kayak digerungi satu-satu gitu, sulit ya. Sehingga kalau operasi adenomyosis sebagian besar kan otomatis diangkat semua ya, diangkat seluruh rahimnya. Wah, ini jadi bahan pertimbangan usianya berapa. Ada pasien yang udah, dokter udah capek saya udah pernah dikirat, saya pernah diobatin, kemudian kok ini masih juga seperti ini, udah diangkat aja. Nah, umurnya masih 31, anaknya masih 1, masa mau diangkat? Siap menerima kenyataan terjadi menopause dini dan juga dampak-dampak yang lain. Sehingga dokter mempertimbangkan nggak gampang-gampang mengangkat ya. Kalau operasinya mengangkat sih, ya aja cepet ya, mungkin 1-2 jam selesai. Tapi dokter akan mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan umur Anda, keluhannya,
dampak yang ditimbulkannya. Ya, jadi sekali lagi kalau palem tadi apa adenomyosis, leiomioma, miom, M-nya itu malignansi, mungkin waduh malignansi, kanker dokter. Belum tentu ya, perdarahan uterus abnormal bukan berarti kanker, tapi sekali lagi harus diperiksa. Apakah benar ini nggak apa-apa, ataukah memang ada perubahan sel yang mengarah ke arah keganasan. Ya, kemudian kalau ngomong koin itu juga banyak ya, C itu koagulopati itu apa? Gangguan pembekuan darah, kemudian ovarial apa? Sel telurnya, hormonalnya, endometriumnya, ya. Kemudian iatrogenik itu apa ya? Yang katakanlah akibat KB ya, pernah dengar ya? Pakai KB IUD mainnya banyak 3 minggu nggak berhenti-berhenti, misalkan seperti itu juga bisa. Dan jangan lupa, segala macam penyakit kita harus menempatkan satu yang namanya N, not yet. Itu maksudnya apa? Tidak diketahui, belum diketahui. Ya, jadi jangan disangka bahwa ilmu kedokteran tuh canggih-canggihnya semua pasti serba pasti enggak ya. Jadi beberapa saat yang lalu saya pernah menayangkan masalah abortus, keguguran. Kalau ditanya apa sih penyebabnya dokter ini loh, udah keguguran 2 kali, 3 kali. 70%-nya itu loh unknown, tidak diketahui. Baru 30%-nya ini mungkin karena apa kelainan kromosom kah, infeksi kah, trauma kah itu ya. Jadi sekali lagi DUB atau PUA ya, zaman saya dulu masih kuliah spesialisasi namanya bukan PUA, namanya waktu itu DUB begitu ya, disfungsional uterine bleeding. Sekarang namanya AUB, abnormal uterine bleeding. Di Indonesia kan PUA itu tadi ya, jadi ingat nama saya ya, perdarahan uterus abnormal. Jadi sekali lagi kita harus tahu penyebabnya. Jadi tadi para sahabat sehat yang baru mendengarkan di tengah jalan ini, ingat bahwa kalau penyebabnya itu anatomi atau strukturnya itu palm coin. Palm itu P-nya polip ya, pernah dengar ya polip, polipnya, polip cervix, polip endometrium, dikuret. Nah, sudah sering ya, banyak ini penyebabnya polip, kemudian hanya adenomyosis, L-nya leiomioma apa? Miom, kemudian M-nya malignansi atau keganasan. Koin itu tadi ya, C-nya koagulopati, faktor-faktor pembekuan darah, O-nya ovarial, disfungsi, sel telur, hormon dan sebagainya, E-nya endometrium, berarti apa? Lapisan dalam rahim, kemudian iatrogenik, KB ataupun karena sebab yang lain, atau trauma seperti itu, dan juga N-nya yang memang belum diketahui apa penyebabnya. Itu kalau anatominya atau strukturnya memang ada kelainan. Ada juga yang nggak ketemu apa-apa. Nggak ada miom, nggak ada adenomyosis, nggak ada keganasan, dikuret juga hasilnya nggak apa-apa, nggak ada polip. Hanya dikatakan kelenjar proliferasi fase sekresi. Maksudnya apa? Gangguan hormon, ya, gangguan fungsional. Seringkali gangguan hormon saya jelaskan pada waktu tayangan yang lalu, hubungan antara obesitas dengan gangguan haid. Bila Anda kegemukan atau BMI, body mass index-nya lebih dari 30, misalkan begitu, bisa terjadi gangguan haid sehingga dokter menyarankan untuk diet, pola hidup sehat, ya. Jadi sekali lagi kalau secara anatomi tidak ada kelainan, itu bisa dikategorikan penyebab yang kedua yaitu hormon atau gangguan fungsional. Nah, kalau sudah seperti ini para sahabat sehat, dokter akan mengupayakan menerapi juga dengan obat-obat golongan hormonal mungkin ya. Tapi yang paling penting dari semua obat itu, entah itu pengobatan hormonal, entah itu dengan tindakan kiret, ataupun sampai dengan operasi sekalipun, selalu dokter menyarankan, ibu tenang, nggak usah galau, nggak usah parno, ini bukan kanker. Ibu jalani pola hidup sehat, karena dengan pola hidup sehat, pola diet yang makanan sehat, pola istirahat yang cukup, pola pikir yang juga tidak stres begitu, semuanya akan bisa teratasi. Tetap prinsipnya hati yang gembira adalah obat. Artinya kalau kita tidak stres, segala macam penyakit bisa diatasi. Tentunya tetap berobat ya, nggak bisa, oh katanya dokter Puan ini hati yang gembira adalah obat, udah gembira aja, senang aja, nggak usah berobat. Bukan seperti itu. Tetap berobat iya, ke dokter, minum obat sesuai nasihat dokter iya, tapi diiringi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang gembira, dengan pasrah semeleh bahwa hidup ini adalah apa? Anugerah Tuhan. Kita senantiasa setiap saat belajar untuk bersyukur dan kalaupun kita mengalami sakit penyakit, kita berupaya agar mendapatkan pengobatan yang tepat, yang apa? Pas sehingga
kita bisa sembuh pulih kembali. Oke, para sahabat sehat, pemeriksaannya untuk PUA ini tidak sulit. Dokter dengan pemeriksaan fisik ditambah dengan pemeriksaan penunjang, katakanlah dengan USG seperti itu, atau mungkin pemeriksaan dalam, diintip ya, in speculo itu diintip mulut rahimnya gimana, itu dokter sudah bisa menegakkan diagnosa. Ditambah dengan pemeriksaan laboratorium seperti pasien saya tadi ketahuan kalau HB-nya 5, lebih mendukung lagi untuk apa penata laksanaan yang harus dijalani. Oke, para sahabat sehat, bincang-bincang mengenai PUA kali ini selayang pandangnya cukup sampai di sini. Nanti masih banyak sesi-sesi berikutnya yang ada kaitannya dengan macam-macam. Hubungan antara PUA dengan KB misalkan, nanti kita bahas tersendiri. Hubungan antara PUA dengan keganasan, yang mana sih yang perlu diwaspadai kalau ini curiga ke arah keganasan? Kita bahas tersendiri juga. Atau hubungan PUA dengan tadi, miom katakanlah ya, atau adenomiosis sudah pernah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu khusus tentang miom. Tapi ada baiknya nanti kita khususkan mengenai PUA ini tadi. Jangan lupa channel saya, PUA, PUA, nama saya. Di sini kita membahas masalah PUA juga. Kalau Anda rasa ada manfaatnya, silakan like, komen, dan share. Anda bagikan untuk siapa yang membutuhkan. Kalau kurang jelas, silakan bertanya melalui kolom chat ataupun japri saya boleh, datang ke praktek saya juga boleh, silahkan. Tujuan dari semua ini saya ingin agar kualitas hidup kita sebagai wanita itu menjadi baik dan kita jelang usia kita, baik kita yang masih remaja, yang usia reproduksi, ataupun yang sudah menopause, jangan takut. Usia hanya deretan angka. Yang penting kita harus tetap sehat, semangat, dan bermanfaat. Salam sehat.